pastinya akan sahabat cerdas langsung dari guru-guru yang hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas. Dan untuk itu tanpa menunggu lama lagi ya sahabat cerdas, di hari ini sudah ada guru pertama kita untuk mata pelajaran sejarah bersama dengan Ibu Megi yang akan memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, duduk yang manis dan stay di link Radio Suara Maluku Cerdas dan juga bisa ikuti pembelajarannya melalui channel YouTube BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, kalau gitu langsung saja kita mulai pembelajarannya dan selamat belajar bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga pembelajarannya dapat diterima dengan baik oleh sahabat cerdas dimanapun kalian berada. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah, yang mendengar siaran radio Suara Cerdas, ataupun yang menonton YouTube dari channel BTKI Maluku. Selamat pagi dan salam sehat. Ibu berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat untuk mengikuti pelajaran. Bagaimana keadaan kalian setelah kalian boleh melaksanakan tes penilaian tengah semester? Diharapkan kalian mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan. Hari ini Ibu akan membawakan mata pelajaran sejarah untuk kelas 11 dengan materi pergerakan nasional. Mari kita tunduk kepala sejenak untuk kita berdoa. Selesai. Untuk siswa kelas 11, setelah kita mempelajari tentang masa ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia, ke Nusantara, kemudian adanya perlawanan daerah untuk bagaimana melepaskan diri dari kekuasaan bangsa Eropa. Kini kita akan bicara soal pergerakan nasional. Kalau kalian sudah belajar tentang perlawanan di daerah, itu sifatnya kedaerahan. Tapi yang sekarang ini kita bicara yang sifatnya nasional. Berbicara tentang pergerakan nasional, ada beberapa submateri yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentang karakteristik perjuangan setelah 1908. Itu ada dua, tentang faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian perkembangan pergerakan nasional Indonesia, itu ada beberapa periode, yaitu periode awal perkembangan, kemudian periode radikal, periode nasionalisme politik, dan periode bertahan. Yang pergerakan nasional Indonesia ini, itu bagaimana bangsa Indonesia itu dia berjuang secara nasional dibandingkan dengan pergerakan yang sifatnya kedaerahan sebelum 1908. Selanjutnya dalam periode awal itu kita bicara tentang bagaimana berdirinya organisasi, dimulai dengan Budi Utomo sampai dari Inditse Partai sampai pergerakan perempuan. Periode radikal itu ada Perhimpunan Indonesia sampai PNI baru. Kemudian periode bertahan itu dari Taman Siswa sampai GAPI. Kita mulai dengan yang materi yang pertama untuk hari ini, yaitu karakteristik perjuangan setelah 1908. Kita harus mengetahui dan perjuangan sesudah 1908. Mari kita lihat perbedaan apa saja yang ada antara sebelum dan sesudah 1908 itu.
Perbedaan yang pertama dilihat dari sisi pemimpin perjuangan. Sebelum 1908, pemimpin perjuangan dipimpin oleh raja atau bangsawan dan tokoh agama. Nah, kalian bisa lihat perjuangan di Ponorogo, perjuangan di Aceh. Nah, itu perjuangan mereka dipimpin oleh raja atau bangsawan dan tokoh agama. Setelah 1908, pemimpin perjuangan bukan lagi tokoh agama, bangsawan atau raja, tapi sudah diambil alih dan dipimpin serta digerakkan oleh kaum terpelajar. Yang kedua, perjuangan sebelum 1908 itu bersifat kedaerahan, artinya sifatnya lokal. Ambil contoh, Patimura berjuang untuk daerah Maluku, di Ponorogo berjuang untuk daerah di Jawa Tengah. Kemudian Imam Bonjol, Teku Umar dan sebagainya, mereka berjuang untuk membebaskan diri mereka dari kekuasaan Belanda. Nah, itu dia hanya sifat kedaerahan. Sementara di 1908, setelah 1908 itu bersifat nasional. Tidak lagi Maluku berjuang untuk Maluku, Jawa Tengah berjuang untuk Jawa Tengah dan sebagainya, tetapi dia sifatnya nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Perbedaan yang ketiga bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Thomas Matulesi mengangkat senjata, di Ponorogo dengan pasukannya dan sebagainya. Sementara sesudah 1908 itu tidak lagi perjuangan bersifat senjata atau bersifat fisik, tetapi perjuangannya melalui diplomasi, melalui perundingan, melalui lobi-lobi, dan kalau memangnya tidak lagi ada kata sepakat, maka mereka melakukan mogok, bukan demonstrasi tapi mogok saja. Nah, kemudian yang keempat, terfokus pada pemimpin karismatik. Jadi pemimpin, entah itu raja, entah itu bangsawan, entah itu tokoh agama, itu dia bersifat karismatik. Jadi apa yang dia katakan itu didengar dan diikuti oleh rakyat. Jadi seorang tokoh itu memiliki karisma. Karisma apa? Karisma memimpin. Nah, itu sebelum 1908. Tetapi setelah 1908, maka perjuangan itu bukan berdasarkan pemimpin karismatik, tetapi memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Jadi di dalam organisasi itu ada pengkaderan. Pengkaderan untuk apa? Menjadi seorang pemimpin. Jadi dia punya dari sisi sifat atau dari sisi ketokohan pemimpin itu. Yang kelima, perjuangan sebelum 1908 bersifat reaktif dan spontan. Jadi ketika mereka aksi-aksi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin untuk berjuang melawan penjajahan itu reaktif dan dia spontan. Sementara ketika 1908 perjuangan itu memiliki visi yang jelas, yaitu untuk Indonesia merdeka. Jadi yang ini yang di sebelum 1908 itu sifatnya kedaerahan dan spontan, bukan untuk kebersamaan kemerdekaan bangsa yang terjajah. Tetapi setelah 1908 itu sudah visinya jelas, perjuangannya jelas. Untuk apa? Untuk Indonesia merdeka. Nah, itu kita memulai dengan apa perbedaan antara perjuangan
sebelum 1908 dan setelah 1908. Nah, sekarang kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pergerakan nasional itu sendiri. Pergerakan yang muncul setelah 1908. Nah, kita mulai dengan faktor internal. Faktor internal yang pertama yang mendorong adanya perjuangan untuk merdeka adalah penjajahan. Penjajahan itu akibatnya yaitu penderitaan rakyat Indonesia. Jadi sebelum 1908, perjuangan-perjuangan yang bersifat fisik itu semuanya untuk bagaimana Indonesia merdeka. Tetapi semuanya terbatas kedaerahan. Nah, setelah 1908, maka para pemimpin bangsa yang terdiri, bukan pemimpin bangsa, para pemimpin organisasi yang merupakan orang-orang terpelajar, mereka melihat bahaya, tetapi kekayaan kita dieksploitasi oleh bangsa penjajah untuk kekayaan. Faktor yang kedua, kenangan akan kejayaan pada masa lampau. Jadi kaum terpelajar mereka melihat bahwa pada masa lampau kita, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini punya kejayaan. Bahkan pada masa itu mereka punya kekuasaannya sudah sampai di luar wilayah Nusantara, yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit itu. Kenangan atas kejayaan masa lampau khususnya untuk dua kerajaan dan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia itu lalu memotivasi bahwa sebenarnya kita ini bangsa yang telah memiliki harga diri sebagai suatu bangsa. Nah, itu menyebabkan kaum terpelajar termotivasi untuk berjuang mengeluarkan wilayah Nusantara ini dari kekuasaan bangsa Eropa. Nah, faktor internal yang ketiga, munculnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan dari negara barat dan juga yang ada di negara-negara Islam. Ini kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu terbuka ketika bangsa Belanda melaksanakan politik etis yang sudah pernah saya berikan. Jadi Trias van Deventer yang disebut dengan politik etis itu yaitu edukasi, irigasi, dan imigrasi. Nah, kesempatan di dalam edukasi ini orang-orang Indonesia yang berasal dari kalangan priai atau bangsawan ini mereka kebanyakan memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan di negara-negara barat. Nah, kesempatan itu dipergunakan sedemikian rupa supaya mereka kembali lalu mereka mulai bergerak. Yang tadi kalau kita lihat tentang perbedaan antara perjuangan sebelum 1908 dan setelah 1908 itu kan perbedaan yang paling utama yaitu setelah 1908 kita punya pemimpin pergerakan adalah kaum terpelajar. Nah, ini mereka yang mendapatkan pendidikan baik di Eropa ataupun di negara-negara di Arab. Faktor internal yang keempat, semangat persamaan derajat bangsa Indonesia muncul dan berkembang menjadi gerakan politik yang bersifat nasional. Jadi seluruh faktor internal itu dia mulai memunculkan semangat untuk bagaimana bergerak dari bidang politik untuk mencapai
kemerdekaan. Nah, itu faktor-faktor internal yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Kita lihat ada faktor dari luar. Jadi ada faktor dari dalam yang menyebabkan pergerakan nasional, tapi juga ada faktor dari luar Indonesia. Faktor yang pertama menyebarnya paham-paham baru yang lahir di Eropa. Jadi munculnya paham-paham baru di Eropa menyebabkan penyebarannya juga sampai ke Asia. Paham-paham baru itu yang seperti apa? Paham demokrasi, paham di mana adanya kekuasaan dari dan oleh untuk rakyat, paham liberalisme, paham kebebasan, paham sosialisme, paham komunisme. Nah, ini dia muncul di Eropa, dan itu pun juga dibawakan oleh mereka yang mengikuti pendidikan di Eropa. Jadi paham-paham baru ini juga salah satu faktor yang menimbulkan pergerakan nasional, karena banyak sekali mereka yang belajar di Eropa, mereka lalu mulai pulang menanamkan atau berupaya untuk menyebarkan paham-paham ini juga di Indonesia. Yang kedua, faktor eksternal yang kedua, Jepang mengalahkan Rusia. Mengapa faktor yang kedua ini merupakan salah satu faktor yang juga turut mempengaruhi pergerakan nasional? Karena ketika bangsa kulit berwarna Jepang bisa mengalahkan bangsa kulit putih, nah, ini menimbulkan bahwa sebenarnya bangsa Asia ini bisa saja mengalahkan bangsa Eropa. Nah, itu dibuktikan dengan Jepang mengalahkan Rusia. Nah, hal ini menyebabkan semangat nasionalisme, pergerakan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia itu dia lebih membara. Mengapa? Karena pada saat itu Rusia merupakan salah satu negara besar yang ada di Eropa, tapi bisa dikalahkan oleh Asia, yaitu bangsa Jepang. Yang ketiga, adanya pergerakan kebangsaan dari India. Jadi India salah satu negara yang juga dijajah oleh Inggris. Tokoh-tokoh India yang terpelajar itu juga mereka mengecap pendidikan di Eropa. Jadi gerakan kebangsaan India yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi juga memacu bahwa harus ada pergerakan-pergerakan di Indonesia kalau Indonesia mau merdeka dan sifatnya nasional. Dan yang keempat, gerakan kebangsaan Filipina. Jadi tadi India, sekarang Filipina. Kalau India di Asia Selatan, gerakan kebangsaan Filipina di Asia Tenggara juga itu salah satu gerakan membangun semangat pergerakan Indonesia. Gerakan kebangsaan Filipina di bawah pimpinan Jose Rizal yang berjuang melawan dan mengusir penjajahan Spanyol, akhirnya Filipina bisa merdeka. Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional Indonesia. Nah, kita melihat setelah faktor eksternal dan internal, maka muncullah pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia yang tadi saya sudah bagikan ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap awal.
pada tahap awal ini diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperasi dengan pemerintahan kolonial barat. Jadi pada tahap awal muncul beberapa organisasi pergerakan. Dia punya cirinya yaitu memperbaiki kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat itu. Kemudian ciri yang kedua adalah moderat, modern, dan bekerja sama kooperasi dengan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan nasional apa saja yang dia punya ciri seperti ini? Yang pertama Budi Utomo, yang kedua Serikat Islam, yang ketiga Muhammadiyah. Jadi ini organisasi pergerakan yang punya ciri-ciri seperti di atas. Nah, kita melihat yang pertama. Organisasi pergerakan pertama yang muncul yang sifatnya nasional yaitu Budi Utomo. Makanya dia merupakan organisasi pertama yang muncul pada tanggal 20 Mei 1908. Inilah awal dari kebangkitan nasional Indonesia. Makanya kalau kalian perhatikan bahwa setiap tanggal 20 Mei itu diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi rasa nasionalisme kita itu bangkit awalnya pada tanggal 20 Mei 1908. Itu tonggak sejarah nasional, sejarah perjuangan yang bersifat nasional. Nah, organisasi ini diprakasai oleh Wahidin Sudirohosodo, tapi didirikan oleh Dr. Sutomo. Nah, organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, budaya, tapi bukan politik. Tadi kan sudah dikatakan dia punya cirinya. Perjuangannya untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifatnya moderat dan koperasi. Nah, ini kita lihat di Budi Utomo. Jadi pendiri Budi Utomo menjadi awal dari sebuah pergerakan nasional. Tadi saya sudah katakan, meskipun pada awal pendirian Budi Utomo ini adalah mereka terdiri dari kelompok-kelompok yang berpendidikan Jawa, tapi dia tujuannya bukan hanya untuk orang Jawa. Tujuannya bagaimana mereka merubah, bagaimana mereka memperbaiki sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pada saat itu yang terjajah oleh bangsa Belanda. Latar belakang daripada Budi Utomo adalah menyebarnya paham nasionalisme di Indonesia. Jadi dia menginginkan bahwa Indonesia harus muncul semangat nasionalisme, paham nasionalisme, supaya sifat pergerakan yang ada saat itu bukan lagi pergerakan bersifat daerah, kedaerahan, tapi sudah bersifat nasional. Tujuannya adalah kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa, terutama memajukan pengajaran, pertanian, dan perdagangan, serta ilmu pengetahuan dan seni budaya bangsa Indonesia, sesuai dengan dia punya cirinya, yaitu memperbaiki keadaan sosial dan budaya. Karena itulah yang diinginkan Budi Utomo hanya perbaikan sosial yang mencakup Jawa dan Madura yang tadi saya sudah katakan,
bahwa pada awalnya mereka terdiri dari kaum-kaum priayi dari Jawa. Nah, setelah tujuan yang digariskan oleh Budi Utomo, oleh gerakan Budi Utomo atau oleh organisasi Budi Utomo, lalu Budi Utomo mulai berupaya mencapai tujuannya, yaitu memajukan pengajaran, kemudian mempromosikan di bidang ekonomi, yaitu sistem pertanian, sistem perdagangan, sistem peternakan. Kemudian mereka juga melakukan upaya untuk memajukan teknik dan industri, lalu menghidupkan kembali kebudayaan yang telah ditindas selama ini oleh bangsa Eropa sebagai kaum penjajah. Nah, jadi yang tadi saya katakan, Budi Utomo didirikan 1908, khususnya awalnya itu adalah golongan priayi bangsa Jawa saja. Namun pada tahun 1920 pergerakan ini dia tidak hanya oleh orang-orang dari kalangan bangsawan Jawa, tapi dia sudah bersifat nasional. Jadi sejak awal pembentukan Budi Utomo itu bukan tujuannya adalah politik, tapi lebih bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Tapi lama-kelamaan mereka berangsur-angsur tujuannya bergeser ke arah tujuan politik dengan menempatkan perwakilan Budi Utomo perwakilan di Hindia Belanda yang dibentuk sejak 1918. Jadi yang mewakili organisasi pergerakan Budi Utomo di Volksraad atau Dewan Rakyat dari Belanda itu adalah Raden Sastrowijoyo dan Mas Ngabehi Dwijosewojo. Jadi tujuan yang awalnya hanya di bidang sosial dan budaya, dia mulai bergeser kepada tujuan politik. Mengapa? Supaya ada kerjasama. Ketika mereka masuk di dalam Volksraad, mereka juga mengetahui tentang apa saja yang dibuat dan akan yang dirancangkan oleh Volksraad ini untuk masyarakat pribumi yang ada di seluruh wilayah Nusantara yang saat itu dijajah oleh Belanda. Jadi kita lihat bahwa pergerakan ini dia mulai berubah, tapi bukan pergerakan yang bersifat fisik. Dia sudah membuka diri bekerja sama dengan Belanda. Yang tadi kita lihat perbedaannya di depan antara 08 dan sebelum 08. Jadi kita bersifat kooperatif dengan Belanda. Kemudian Budi Utomo juga mendorong pemerintah ketika beberapa orang yang diutus menjadi wakil Budi Utomo di Volksraad, dia juga mendorong pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan milisi Bumiputra. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Budi 1935, Budi Utomo ini dia bergabung dengan yang namanya Parindra. Jadi sebagian orang yang di dalam organisasi Budi Utomo, karena dia bukan bersifat politik, dia bergabung dengan salah satu partai politik yang namanya Partai Indonesia Raya atau Parindra 1935. Jadi tujuan yang awal hanya di bidang sosial dan budaya, dia berubah menjadi tujuan yang ke politik. Itu organisasi Budi Utomo. Selanjutnya kita melihat organisasi yang kedua pada awal pembentukan Pergerakan Nasional Indonesia, yaitu Serikat Islam, bukan Serikat Dagang Islam.
latar belakang didirikan Serikat Islam adalah persaingan dagang yang sangat merugikan pedagang pribumi yang didominasi oleh pedagang yang beragama Muslim. Sejak kehadiran pedagang-pedagang asing Tionghoa, mereka lebih berhasil dan maju jika dibandingkan dengan pedagang pribumi. Jadi ada perbedaan antara pedagang-pedagang Tionghoa dengan pedagang-pedagang pribumi. Itu latar belakang munculnya Serikat Dagang Islam. Hal ini keturunan bangsa India. Cokro Aminoto dipilih sebagai pemimpin pertama dan mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam. Jadi awal daripada pembentukan Serikat Islam ini adalah Serikat Dagang Islam. Ini yang tadi di depan saya sudah katakan. Jadi pedagang-pedagang Islam, bersiri Islam, itu mereka merasa tersaingi, tidak tertandingi dengan pedagang Tionghoa. Akhirnya mereka membentuk satu organisasi yang namanya Serikat Islam. Tapi Serikat Dagang Islam. Tapi pada zaman Cokro Aminoto, Serikat Dagang Islam diubah menjadi Serikat Islam. Dan saat itu pun juga pemerintah Belanda merasa khawatir tentang Islam yang begitu maju. Akibatnya pemerintah Hindia Belanda menolak kehadiran Serikat Islam di Indonesia saat itu. Perkumpulan ini akhirnya terus menunjukkan kegigihan dia untuk bagaimana mengangkat harkat martabat daripada para pedagang Islam. Karena dia punya tujuannya mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota-anggota dalam kesulitan, memajukan pengajaran, kemudian memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru. Alih kepemimpinan, dia tidak membatasi saja anggota SI itu, Serikat Islam itu dari kalangan golongan pria, tapi dia juga sama dengan Budi Utomo. Jadi dia membuka ruang untuk bukan hanya masyarakat Jawa dan Madura saja masuk dalam Serikat Islam, tapi juga kepada pedagang atau orang-orang dari masyarakat di Indonesia bisa masuk menjadi anggota Syarikat Islam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh Serikat Islam dalam pergerakan nasional. Serikat Islam pada mulanya bernama Serikat Islam, didirikan oleh Samanhudi berdasarkan agama. Awalnya itu juga tujuannya hanya untuk melindungi pedagang pribumi. Dia membuka ruang, membuka kesempatan kepada pedagang-pedagang yang bukan hanya dari golongan priayi yang ada di Jawa dan Madura. Tujuannya apa? Supaya meningkatkan kehidupan masyarakat atau khususnya Islam, masyarakat pedagang Islam itu yang lebih baik. Nah, tujuan daripada ini yang hanya bergerak di bidang agama dan ekonomi, tapi dia mulai bergerak juga di bidang politik. Akibatnya ruang gerak Serikat Islam itu bukan hanya di bidang perdagangan,